kembali lagi di BRGSK. Yes. Dan seperti biasa kita mendukung UMKM Kota Semarang. Kita beli produknya setiap kita take, walaupun kita belum ada yang membantu, tapi kita selalu membantu UMKM di Kota Semarang. Karena ke depan pun kita adalah juga UMKM yo. Betul. Makanya kalau ada yang mau ngebantu nggak masalah loh. Yes. Kali ini dari Kopi Ruang Hati. Wis dituku disebut ke sisan. Nggak bayar lagi. Nggak bayar mana ya. Ya mau gimana lagi, orang view-nya cuma 20-an. Oke, kali ini kita akan membahas apa nih yo? Kita ngebahas soal ini, tempat kita duduk ini nih. Kursi. Kita ngebahas soal kursi minggu ini. Jadi beberapa waktu kemarin ini kayaknya kursi ini menjadi salah satu hal yang menjadi perdebatan, perbincangan di sosial media tuh. Perebutan juga, terus pertengkaran, konspirasi. Nggak sampai kayak begitu sih. Jadi kursi pertama yang bakal kita bahas adalah kemarin ini yang baru naik itu tentang kursi di bioskop. Wah. Jadi itu kemarin itu beritanya ada mbak-mbak yang merasa kalau dia dizolimi karena pertama dia ribut pada saat nonton. Oke. Terus abis itu salah satu temennya yang di sebelahnya itu katanya loh ya, ini nendang-nendang kursi yang di depan. Hah? Kursi yang di depannya dia. Ditendang-tendang gitu. Iya, entah ketendang, entah ditendang. Oke. Nggak tahu. Nah yang di depannya ini ngamuk dong. Iya. Nggak terima, akhirnya marah. Akhirnya si mbaknya ini yang dimarahin ini dia bilang, wah emang kenapa sih kan kalian nggak tahu tuh apa yang kita alami gitu. Jangan seenaknya asal ngejudge orang, asal menghakimi orang kayak gitu. Kalian juga nggak tahu apa yang kami alami di hari itu gitu loh. Oh berarti pelakunya malah minta ini dingertiin. Pelaku yang nendang-nendang tadi. Betul. Nah sekarang kan yang jadi masalahnya adalah kan dia juga nggak tahu apa yang dialami oleh penonton di depannya itu hari itu. Kursi yang kalau dibalik loh ya, kalau dia ngomong kayak gitu pembelaannya, kalau dibalik ya kan nggak ada yang tahu juga. Iya dong. Iya kan. Terus ada lagi katanya, ada yang naikin kaki di senderan kursi. Jadi ini kita duduk di kursi depan nih. Betul. Iya kan. Kan itu seginilah kira-kira kan senderan kursinya. Terus ada yang naikin naruh kaki itu pas di atas ini nih. Jadi di sebelah kepala tuh. Itu kan gimana ya, sopan santunnya kan agak kurang ya yang di belakang itu ya, maksudnya pikirannya apa gitu loh. Kalau emang pengen selonjoran beli tiket yang premier. Apa yang premier ya? Ya. Itu selonjoran malah udah bisa tidur, bisa apa, malah gak nonton film lah itu. Betul, ngelurusin kaki semuanya bisa. Cuman Anda kan tidak punya uang. Jadi kalau buat orang-orang yang tidak memiliki cukup dana untuk merasakan kenyamanan, ya udah. Ya. Apa ya bisa dibilang ya? Saling toleransi lah ya. Toleransi. Betul. Udah miskin banyak gaya. Kaki kemana-mana. Aduh. Yalah itu untuk teman-teman kita yang apa? Kalau mau ngomong tuh dipikir dulu, jangan asal ngomong. Teman-teman itu bagi teman-teman yang punya kaki tapi minim duit ya. Betul. Terus punya kaki minim duit itu gimana? Punya kaki tapi minim duit. Ya kan? Harusnya kalau pengen selonjoran tadi beli di Premier. Betul. Untuk teman-teman yang sekiranya nggak mungkin mengganggu kakinya kan. Betul. Ini nggak masalah juga kan, harusnya kan gitu kan. Betul. Soalnya aku pernah kayak begitu. Hah? Jadi kayak lagi nonton kursi itu kayak ditendang-tendang begitu. Wah sirah rasanya mumet yo. Makanya aku langsung kayak mohon maaf ya mas ya, bisa jangan tendang-tendang kursi saya nggak? Soalnya saya terganggu gitu. Untungnya dia mengerti. Oh iya mas, maaf mas gitu. Terus juga kalau enggak kan kakinya
pelan-pelan gitu, tapi jangan sampai ke kepala gitu loh. Maksudnya tetap di. Iya, cuman kan akhirnya kalau ditaruh gitu kan kursi depannya kan tetap kedorong tuh. Ya tetap kedorong. Iya kan, Tetap gitu. kedorong. Kalau bisa ya udah kamu beli kalau emang pengen senderin kaki ke depan atau apa beli 2 kursi depan sama belakang. Kursi kamu sama yang di kursi di depan kamu udah kayak begitu doang tuh. Itu ya kan? baru masalah kursi yo. Masalah kursi paling kalau di bioskop kan gitu aja ya. Ya. Bioskop ada masalah-masalah lain juga tuh. Apalagi Kita nonton asik gitu. Misalnya film horor gitu. Sebelah kita atau depan kita itu kayak ada orang yang udah nonton terus nyeritain ke teman. Mas, tolong bisa diem nggak gitu. Spoiler. Terus dia kayak nih, ntar nih abis ini nih. Nih saya tanya abis ini. Gak usah film horor deh. Film apa aja. Kalau ada orang yang kayak begitu itu paling annoying tuh buat kamu tuh ya. Marvel gitu-gitu kan ya gitu. Ini orang bayar buat tahu cerita kayak gimana. Terus tiba-tiba diceritain. Kalau tahu kayak begitu, Mas, ini saya punya duit ceritain dong filmnya. Kita bakal begitu. Tapi kan nggak ada, ya kan? Berarti kalau udah nggak ada yang melakukan itu, sadar diri, kayak gitu loh. Iya dong, kan? Iya kan? Tapi pernah ya kita ketemu sama orang itu ya. Pernah yang kayak begitu. Kalau aku sih yang kayak begitu langsung diomongin, Mas, mohon maaf, bisa agak dipelanin dikit nggak suaranya? Yes. Gitu. Atau Mas, ini saya lagi nonton bisa agak diam sebentar nggak? Gitu. Iya. Kalau misalnya yang nonton dikit mah kita gampang aja pindah. Betul, tinggal pindah. Tapi permasalahannya kalau kita itu sudah beli tiket bioskop itu biasanya sesuai dengan spot kita, apalagi kalau kita belinya online yo. Oh iya betul. Ya kan, ini udah tengah-tengah nih, udah nggak pusing nih misalnya. Iya betul. F apa D atau gitu, D E F lah biasanya. D F gitu kan, wah ini udah oke nih gitu. Mau pindah pun juga kita juga mikir-mikir juga. Betul. Tetapi bioskop per hari ini ya udah kemarin-kemarin sih sudah nggak asik yo. Kenapa lagi nggak asik ya? Karena ada teknologi infrared. Oh, kamera infrared. Iya, kamera infrared kan. Nggak enaknya karena? Nggak bisa dijadiin modus bioskop itu. Nih, mohon maaf nih ya. Kenapa itu keluar dari mulut seseorang yang sudah menikah gitu? Yo, variasi itu bisa di mana aja. Betul. Gitu Iya, kan. aku tahu. Fantasi betul, itu betul. harus kita bayangin kalau bisa diwujudin oke. Oke. Gitu. Coba bayangin lo tuh sama istri lo di bioskop gitu. Enggak sih, udah. Maksudnya kayak kita kalau emang punya ide kayak begitu ya, enggak di bioskop sih. Maksudnya kayak masih banyak tuh loh. Pilihan-pilihan lain itu loh. Apa kamu nggak pusing kalau cuma di rumah? Ya enggak dong, Di jangan di rumah aja dong. Gitu. Jangan Kan di rumah aja dong. sekali-kali juga pengen kayak misalnya di pantai, pinggir pantai gitu kan. Iya, dalam bioskop gitu. Ini agak sakit nih orang. Oke, next. Kita bahas kursi yang lain. Agak sakit nih orang. Selain kursi bioskop, kita juga punyai. Emang dulu di bioskop, berarti dulu sebelum ada kamera infrared sering garap di bioskop? Ini menurut riset yo ya. Oh enggak. Ini aku nggak ngomongin riset. Ini kan tadi yang ngomong kan, yo nek aku sih gitu. Kan tadi ada tuh kalimat itu tuh, nek aku sih. Enggak, aku berusaha untuk memahami semua orang. Kita putar ulang aja nih. Kita stop, terus kita ulang lagi nih. Kita lihat nih, ya nggak ya? Ya. Remaja zaman dulu yo. Iya, berarti pernah. 90-an pernah lah. Berarti minimal pernah. Kissing pernah lah yo. Berarti pernah garap di bioskop. Pernah. Minimal. Iya emang itu, nggak ada salaman. Kita belum lebaran nggak ada salaman. Iya, salaman dulu. Salaman, minimal itu. Siapa sih yang nggak pernah dulu? Anjing ternyata sama nih. Iya dong, apalagi zaman SMA, zaman belum ngekos ya kan? Yeah. Di mana lagi? Iya nggak? Ya di bioskop lah.
Tadi udah dibahas kursi di bioskop ya, berarti kita membahas kursi yang lain. Selanjutnya kursi apa yang mau kita bahas? Kursi apa sih tadi? Kereta api. Kursi kereta api. Emang kenapa kursi kereta api? Jadi katanya kursi kereta api itu ada yang ngomong kalau kurang nyaman kursi di kelas ekonominya, yang kursi yang hadap-hadapan. Anjing. Makanya beli yang eksekutif. Kan ada orang yang tidak mampu untuk beli kursi kelas eksekutif atau bisnis. Akhirnya kan belinya. Cuman itu yang salah satu jadi keresahan Nau juga sih. Maksudnya dulu pada Tapi itu ada di dalam berita atau apa? Apa ini pembahasan kita aja? rame di Twitter. Karena nggak nyaman di kursi ekonomi. Betul. Miskin kamu. Makanya beli yang eksekutif dong. Nah kan karena kan duitnya kan nggak ada. Tidak semua orang mampu. Cuman sebenarnya itu sih aku nggak masalah. Yang jadi pertanyaan aku adalah, yang jadi keresahan aku itu kayak begini. Dulu itu kursi berdiri 90 derajat apa semuanya itu kelas ekonomi yang dengan harga tiketnya dulu itu 30.000, 50.000 ya kan. Itu nggak masalah. Maksudnya kita bisa ngedapetin apa sih kenyamanan dengan uang segitu gitu. Ya. Cuman masalahnya pada saat sekarang harga tiket ekonomi itu sudah berapa ya? 200-an, 150, 200-an. Harusnya ada upgrade dong, ada upgrade dari pelayanannya. Karena Yang udah naik. Karena sudah naik. Nah katanya itu ya pelayanannya yang di-upgrade adalah ini AC. Sudah pakai AC, kebersihan. Kan memang ada AC ekonomi. Enggak, dulu ekonomi enggak ada AC. Dulu ekonomi itu buka jendela. Karena dulu aku sering tuh bukan ngelaju. Enggak, maksudnya bolak-balik keluar kota. Ekonomi sekarang Emang udah ada sudah AC. ada AC sama udah bersih. Betul. Udah nyaman lah menurutku. Betul. Makanya dengan harga. Terakhir aku naik kereta api itu 90.000 masih ada. 80 malah. Ekonomi. Ekonomi. Nah makanya kan maksudnya harganya kan sudah naik. Ya, oke. Kalau bisa kan juga dibarengi dengan pelayanannya juga. Salah satunya mungkin sebenarnya yang paling simpelnya adalah kursi gitu. Oh, pengen yang nyaman. Ya mungkin loh ya pengen yang nyaman kayak begitu loh. Karena harganya sudah naik, otomatis kan orang dengan harga segitu otomatis pelayanannya juga lebih ditingkatkan. Dulu memang utang negara ini masih berapa ratus M sih yo. Ya kalau kita ngomongin utang negara mah Nggak nggak usah. Kalau kita ngomongin utang negara kita nggak ngomongin kursi KAI nih sekarang nih. Hah? Sekarang udah triliunan. Pelayanan juga nggak naik-naik dari negara yo. Ya elah. Mau ngebahas itu nih. Udah kita skip aja nih semuanya nih. Hah? Aku Iya sih mencoba untuk nyamakan aja dengan dulu sekarang Betul, gitu. betul. Tapi itu sempat rame di Twitter. Oh iya. Jadi, nah itu tuh dulu tuh aku pernah ya naik kereta ekonomi tuh. Oke. Malam nih, kereta malam ya kan, kereta ekonomi. Waktu itu kebetulan keretanya penuh. Kebetulan keretanya lagi penuh. Terus jadi itu kan satu daerah tuh kan tiga apa dua penumpang? Tiga ya. Tiga apa dua penumpang, pokoknya satu kursi itu. Tergantung jenis ekonominya. Terus tuh aku duduk dong waktu itu ya kan, lagi dua kalau nggak salah dua ya. Aku lagi duduk, otomatis kan adep-adepan tuh. Ya. Nah masalahnya di ekonomi itu adalah kalau pada saat adep-adepan itu dengkul itu nggak bisa jarak begini. Ya. Kalau orangnya agak tinggi ya, dengkul itu nggak bisa jarak gini. Betul. Kalau agak tinggi, nah itu jadinya antara bisa begini atau enggak mepet begini. Karena mepet begini otomatis harus ada yang ngalah dong, ya kan. Ini lagi tidur nih malam-malam nih. True story, tidak bohong sama sekali. Pada saat gue lagi tidur, aku lagi tidur gitu. Terus malam-malam kayak tiba-tiba dengkul tuh ada yang megang-megang, garuk-garuk. Oke ya, oke. Sampai situ dengar dulu cerita. Ini true story. Lagi tidur terus kayak ada yang garuk-garuk, apaan nih? Bangun, ternyata bapak di depan. Nah. Bapak di depan itu kayaknya dia lagi tidur juga nih. Tapi tangannya garuk-garuk. Yang digaruk dengkulku. Nah, itu. Tadi udah mau tak tebak tapi biarkan kamu menyelesaikan cerita dulu. Karena ini bukan cerita yang direkayasa.
Kenapa ada cerita itu? Karena ini kejadian mungkin di beberapa. Terus aku kayak bangun tidur itu kayak untung aja kamu adalah pria. ini ya, ini denger dulu nih belum selesai nih. Oke. Tak biarin lama, bapaknya kayaknya. Dan kamu ngeliat itu ya? Iya, itu posisi aku udah bangun dong, ya kan? Karena digaruk ya? Betul, bapak di depan nih nggak melek-melek nih, ya kan? Bapak di depan nggak melek-melek, dia diem ya garuk-garuk. Sampai lama aku ngeliat, Pak nih, wah kurang ajar nih bapak nih. Terus tiba-tiba dia melek kayak, begitu ngelihat tangannya kok ternyata bukan di dengkulnya dia nih, di dengkul orang depannya nih. Gitu. Terus begitu gini kayak, dia ngeliatin aku kayak, pantes mas rak kroso. Itu untung kamu pria yo. Coba kalau kamu adalah seorang perempuan. Pelecehan pasti itu udah. Pelecehan nih. Padahal dia tidur. Iya itu. Bapak itu begitu bangun. Pantes mas, rak kroso. Terus aku kayak antara mau marah, tapi itu kejadian lucu tuh. Terus aku kayak, pantes pak, orang gatal tapi digaruk. Terus bapaknya begitu sadar udah garuk-garuk bentar tidur lagi. Nyawa nih orang balik. Aduh, kok ngene banget. Iya. Tapi apa yang bisa kita dapetin? Ya ekonomi ya kayak begitu, kenyamanannya memang. Jadi memang mesti disadari untuk para penumpang kereta. Memang kalau menurutku peningkatannya memang sudah bersih, sudah dingin, oke. Tapi kursi tetap seperti itu. Ya makanya akhirnya kan. Tapi ada kok. Aku aja sampai googling yo. Mencari spot tempat duduk kereta ekonomi. Googling aku. Biar nyaman aja kita naik kereta ekonomi. Jangan dekat dengan bordes. Betul. Itu yang mepet-mepet kan, tempat duduk yang paling mepet dekat pintu. Karena apa? Karena berisik di situ. Betul. Terus kalau lutut kamu tuh nggak mau senggolan sama orang lain, cari tempat duduk 3 yang depannya 2. Jadi kamu yang di ujung sini gitu. Iya. Terus kalau kamu pengen nggak berisik, pengen nggak dingin, ya udah berarti di tengah-tengah. Betul. Gitu. Itu sampai ada loh tip-tip di Google itu tentang ekonomi loh, tentang ekonomi. Walaupun sekarang sebenarnya kereta ekonomi itu udah jauh lebih nyaman dibanding. Terus kalau di eksekutif, aku cari tempat duduk yang sendirian biasanya. Nomor 13 biasanya kayak 13 atau satu apa itu kan, itu udah headset. Dia kursinya cuman satu. Permasalahannya yuk, kalau sekarang kita menuntut KAI, kan udah rame nih. Dan ada berita juga bahwa KAI juga meskipun sebagai transportasi yang alternatif gitu, yang rame, masih banyak utangnya gitu. Nah kalau ngomongin utang mah, BUMN mana sih yang nggak ngutang? Iya nggak? Iya kan kalau kita ngomongin utang loh, BUMN mana yang nggak ngutang? Ada nggak? Iya, semua BUMN ngutang semua. Iya. Pak Rio ya Pak. Garuda utangnya banyak. Iya nggak? Kalau transportasi loh ya yang aku tahu loh ya. Iya nggak? Garuda juga. Nah, terus permasalahan juga kalau yaitu kereta. Aku dulu juga pernah menjamani loh kereta ekonomi masih bisa ngerokok. Gini, makanya kan tadi yang aku bilang adalah sebenarnya kereta ekonomi sekarang ini sudah jauh lebih nyaman dibanding kereta zaman dulu. Kalau kereta zaman dulu ekonomi, ya itu pernah ngerasain juga. Yeah. Yang benar-benar penuhnya itu benar-benar penuh. Di lorong itu ada yang duduk, ada yang tidur, sampai di toilet juga itu ada orangnya. Betul. Di toilet, bayangin di toilet ada orangnya. Di bordes itu kan. Bukan di bordes. Di toilet. Di toilet ada orang. Iya beneran. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamar mandinya BIM. Nggak bisa. Jadi, sekarang lebih manusiawi kamar mandinya. Banget. Ya? Nah makanya kayak zaman dulu itu zaman masih ya seadanya tapi pengen kemana-mana. Tiket waktu itu aku pernah ke Surabaya itu tiketnya harganya 20.000 apa 20.000 apa berapa ya? 30. 20 apa 30 ya? Oh. Itu
Dapatnya non-seat. Non-seat, iya. Jadi berdiri dari Poncol, enggak di Bordes, aku dapetnya di Bordes. Antara kereta dan kereta tuh ya. Itu tuh ada di situ. Penuh di situ. Bordes. Sampai di tangganya aja itu orang juga ada. Masih bisa ngerokok. Kebayang coba. Dan kamu masih bisa beli tiket di atas kereta. Betul. Misalnya tanyain tiketnya mana? Belum. Ya sudah, langsung bayar. Itu masih bisa dulu tuh. Yang kayak begitu. Nah, makanya sekarang dengan harga yang segitu, makanya orang kan harganya sudah naik berkali-kali lipat, otomatis juga minta pelayanannya itu yang kok bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Ya cuman itu balik lagi ke KAI, apakah ada duitnya? Karena kan pembangunan kereta cepat kan ini kan juga banyak ya kan. Kereta China. Jepang apa Cina sih itu? Proyeknya ya pokoknya itulah ya. Kita nggak ikut-ikut lah ya. Orang nggak dapat ciprataannya. Kita pikirin. Kursi selanjutnya adalah kursi di bidang pendidikan. Jadi itu kemarin itu ada beritanya Rektor Universitas Negeri Lampung yang kedapatan itu korupsi sampai berapa miliar ya? Miliaran loh hitungannya loh. Gara-gara? Karena menjual kursi mahasiswa. Jadi itu kan kalau kuliah itu kan penerimaannya itu ada. Penerimaan mahasiswa itu dijual itunya, kuotanya. Iya. Jadi kan ada tuh yang dari prestasi. Betul. Penerimaan mahasiswa itu ada yang prestasi. Betul. Ini yang di pusat dulu ya. Prestasi, terus seleksi bersama, SBMPTN. Terus juga ada masing-masing kampus itu punya seleksi sendiri, namanya ujian mandirinya mereka tuh. Dan itu namanya macam-macam. Undip juga punya, UI juga punya, UGM juga punya. Semua universitas negeri itu punya seleksi mandirinya masing-masing. Nah, di si rektornya Unila ini katanya ya di beritanya itu kedapatan menjual kursi mahasiswa itu dari seleksi mandiri yang sampai miliaran itu. Berarti itu enggak cuman masuk rektornya aja tuh yo. Yakin aku. Enggak dong. Masa rektornya yang ngurusin sampai ke administrasi semuanya? Enggak dong. Iya, pasti benar. ada bawah-bawahnya. Kan seperti katanya Bapak Ferdi Sambo, kalau ada masalah di bawahan, itu pasti ada 2-3 orang atasan yang juga ikut. Tinggal sekarang permasalahannya 2-3 orang atasannya Ferdi Sambo siapa? Lah kita kan gak ngurus itu kan. Oh ya, ngurusinnya itu ya, Ya, aku berusaha untuk membelokkan itu sih supaya kamu kepancing sih, ternyata enggak. Oke, lanjut. Masih berat. Sidang yang katanya dibuka untuk umum aja di mute. Gimana lo itu lo? Oke, balik lagi di Unila. Tolong fokus Unila. Fokus. Oke, fokus Unila. Yang bener dong. Oke. Kan di atasnya tuh ada Kapolri. Enggak. Ada. Yang bener dong. Ya. Yang bener dong. Dua di atasnya kan itu ya Ferdi Sambo ya. Ya lanjut yo. Ini IN. AOI BIN. Sini dulu. Sebenarnya orang-orang yang kayak begitu itu, mereka itu ibarat buah si malakama. Kalau mau nolak, tapi mereka itu cuman ibaratnya itu udah bawah-bawah banget. Mereka tidak punya kekuasaan. Mereka tidak punya power di situ. Tapi juga ngerjain juga gitu. Iya, mau nggak mau nyari kerja sekarang udah susah, Bre. Susah. Iya nggak ya? Anak minta pet. Iya. Nah, anak minta pet. Pet lizard itu aku. Iya. Dan aku tidak korupsi. Iya. Dan kamu bukan pegawai TU. Bukan pegawai TU. Nah, terus tapi kalau diiyain ini salah gitu. Nah, terus kadang yang kayak begitu tuh ya udahlah, buat ngamanin diri sendiri aja, ya kan? Ngikut arus lah. Ya udahlah, dikerjain aja lah daripada nanti jadinya nyusahin diri sendiri, ya kan? Daripada umurku nggak panjang. Betul, kerjaan lagi apa, udah diikutin, nenet. Terus nanti udah semua apa tiba-tiba biasanya dari atas ini kayak wah iya makasih ya gitu, nih buat jajan atau apa gitu. 1.000. Kalau ditolak, kadang iya, yang kayak begitu tuh nominalnya nggak gede loh. Dikasih tuh nominalnya nggak gede loh. Iya nggak?
Iya kan, yang kadang aku mikirnya nominalnya tuh nggak gede gitu. Kayak 200, 300, kadang yang kayak begitu. Kita mereka tuh kerjaannya cuman masukin input nama atau apa gitu. Tapi pada saat nanti itu ketahuan, diusut, mereka ke bawah. Resikonya gitu lebih gede. Nah yang kayak begitu, kan kadang kesiannya di situ. Jadi di kesimpulan Rio ngomong, untuk kalian pegawai WTO ya, jangan mau seperti itu. Ditingkatin lagi bayarannya bro, sesuai dengan resiko kan gitu harusnya. Harusnya itu ini untuk pengaduan whistleblower sih lebih itu lagi ya. Pak, ini resikonya lebih di saya. Kalau bisa bapak yang 100.000, saya yang banyak gitu. Kayak gitu benar. Kayak gitu benar. Iya benar. Soalnya nanti kalau ketemuan diusut nanti semuanya Pak, itu yang kena saya Pak, saya yang input nih gitu. Bayangin keluarga bapak nanti diusut juga. Gimana kalau kita balik kayak bapak yang 100.000? Oh gitu. Iya benar Dan juga. itu masih di Unila ya. Unila negeri ya. Iya. Bagaimanakah dengan universitas-universitas lain negeri di Indonesia? Wah kalau swasta mah nggak perlu ada penerimaan. Nek gue kuat bayar melepuh. Bre, bayar 200.000 daftar tok ya Bre. Kue untuk payung. Nek universitas swasta nggak bakal ada yang kayak begitu. Kalau kuat bayar. Kita nggak peduli. Nggak peduli. Iya kan? Mau kuliah 10 tahun tidak masalah yang penting. Masalah, terima kasih. Iya. Bisa bikin parkiran baru atau gedung buat. Kayaknya ini ada agenda-agenda terselubung nih. Tiba-tiba ada parkiran baru, ada apa gitu. Ya, kalau swasta kan gitu Bre. Oh begitu. Swasta, makanya untuk teman-teman mahasiswa yang ada di bisa bikin gedung parkiran baru. Bertingkat. Ada kolam renang. Terus ada gedung kedokteran baru. Wah, gedung kedokteran emang? Ini universitas apa nih? Semarang. Wah. Kan gitu. Tapi kan sangat ini Bre. Ingat, bisnis di Indonesia yang menjanjikan 1 pendidikan, yang kedua kesehatan. 1 kesehatan, 2 pendidikan. Oke, 1 kesehatan, 2 pendidikan. Nah itu. Betul. Kan nggak ada universitas bangkrut. Nggak ada. Ada Universitas Bakri. Kender TV, ketawa tanpa khawatir.